Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel spektakuler. Ya, kita masih membahas tentang diskusi lintas agama ya. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk melindungi saudara dan saudari kita dari kaum-kaum kufar, terutama saudara-saudara kita yang awam. Dan semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa di share, di like, dan di subscribe ya. Dengan subscribe, karena subscribe itu gratis, secara tidak langsung saudara dan saudariku telah ikut berdakwah di dalamnya diskusi ini. Dan semoga ini pun dapat menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Dan jangan lupa kita selalu berdoa agar kita selalu semakin istiqomah di dalam dinul Islam ini ya. Untuk lebih serunya, lebih baik kita dengarkan bersama-sama diskusi lintas agama ini ya. Ayo, tak buat mainan kamu, ayo. Siapa Tuhanmu? Allah atau Yesus? Ayo, silakan. Oke, bukan jalan yang sesat, iya kan? Jadi, ketika Isa mengatakan wattabi'uni hadza siratum mustaqim, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu bukan jalan yang sesat. Ya. Bukan jalan yang sesat. Quran surah 19 Maryam ayat 19 mengatakan, Isa itu adalah laki-laki yang suci. Jadi ketika dia yang suci, jalannya pun mengatakan wattabi'uni hadza siratum mustaqim, dialah jalan yang lurus. Bukan jalannya dia itu tidak sesat. Kalau kau mengatakan bukan jalan sesat, tidak sesat. Iya, kalau di Isa itu ikutilah aku, itu jalan yang lurus. Apa di situ? Ayat setelahnya. Apa? Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu, kata Yesus. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sekarang saya nanya ke kamu. Kalau dalam ayat itu Yesus mengatakan Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, Tuhannya Kristen siapa? Di ayat itu kan Tuhannya Yesus kan Allah kan, ya. Nah, sekarang giliran kamu. Tuhannya kamu siapa? Ayo. Bahkan Allah mengatakan, ikutilah Taurat dan Injil, Quran surah ketiga Al-Imran ayat ketiga. Kamu malah mengikuti hadits, mengikuti kitab kuning. Ada apa di dalam Taurat dan Injil itu? Allah mengatakan di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Al-Maidah ayat 46. Kalau kau mau menerima cahaya yang menerangi, maka ikutilah Taurat dan Injil. Sebab Allah mengatakan di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jelas sekali petunjuk itu adalah Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Kalau kamu mau mendapatkan terang, cahaya, Allah mengatakan ikutilah Taurat dan Injil. Kenapa kamu malah mengikuti hadis? Jangan bodoh kamu. Iya, dulu Yesus kan menerima firman. Kan Yesus itu manusia, kan punya Tuhan kan. Nabi menerima firman, menerima ajaran. Itulah terdapat cahaya, petunjuk. Oh, kami juga beriman kok kepada kitabnya Allah semuanya. Beriman bahwa Yesus dulu menerima ajaran, Musa menerima ajaran, Musa Taurat, Yesus Injil. Kami percaya. Nah terus, masalahnya di mana aja, Bang? Kenapa kamu tidak ikutin kitab itu? Kitab itu untuk kaumnya sendiri. Wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus untuk Israel saja. Kalau kata Yesus dalam Bible, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kan gitu kan? Jadi saya percaya bahwa Yesus itu menerima kitab, ajaran, petunjuk. Malaikat dengan Allah kok satu. Malaikat Jibril itu utusannya Allah untuk menyampaikan firman.
Sama seperti di dalam Lukas, pada hari ke-9 Tuhan mengutus Gibril. Apakah Gibril dengan Tuhan satu? Iya, Taurat dan Injil dan kitabnya Allah juga yang diberikan kepada Musa. Musa untuk Israel, Injil untuk Yesus, Yesus untuk Israel. Nah, terus masalahnya di mana? Apa kata malaikat itu? Hah? Malaikat Jibrilmu itu apa katanya? Hah? Akulah Allah. Tidak ada yang lain. Malaikat Jibrilmu ngaku Allah. Malaikat Jibrilmu itu ngaku Allah. Paham gak? Apa kata malaikat kepada Muhammad? Sesungguhnya aku adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Nauzubillah, malaikat ngaku. Kenapa kau tidak mengikutinya? Hah? Sedangkan Allah mengatakan, ikutilah Taurat dan Injil. Ada apa di dalam Taurat dan Injil? Ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kenapa kamu masih di dalam gelap gitu? Masih mau sesat gitu? Hah? Ayo lanjut. Ya. Kamu tuh mainanku kamu. Ayo lanjut. Mengikuti gimana? Aku mau nanya. Musa dan Yesus kan manusia menerima ajaran ya. Oke, sekarang mereka untuk siapa? Yesus untuk siapa? Terus Musa untuk siapa ajarannya? Oke, malaikat Jibril itu menyampaikan firman-Nya siapa? Wahyu di situ kan penyampai wahyu. Wahyu itu dari siapa malaikat Jibril? Ayo silakan. Kalau kau tidak mau mengikuti Taurat dan Injil, berarti kau ini mau sesat gitu, ya? Mau sesat, bahkan kau menginjak-injak perkataan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, aku menurunkan Taurat dan Injil. Di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Kamu malah tinggal dalam gelap, mau dalam yang gelap, mau sesat selamanya. Nauzubillah. Ayo, mau loncat-loncat kemana? Kamu itu tetap mainanku kamu. Malaikat Jibril mengatakan, aku pencipta langit dan bumi. Aku di situ siapa? Dia menyampaikan wahyunya siapa? Jawab aja dulu. Jibril itu kan penyampai wahyu. Wahyu dari siapa? Hah? Kamu ya mau mengikuti perkataan Al-Quranmu, apa mau mengikuti perkataan hadis yang karangan manusia? Ayo jawab. Kamu mau mengikuti perintah Al-Quranmu atau mau mengikuti hadis? Nah, kamu mau mengikuti Yesus, yang mana Yesus punya Tuhan Allah, atau mengikuti Paulus, penyesat ajaran Yesus? Ayo, silakan. Tenang aja bang, mainanku orang kayak gini, dia tidak tahu apa-apa. Kalau Al-Quran seumur hidupnya tak suruh bertanya. Bible dia tidak paham. Saya hafal Bible dia itu. Oh, berarti ketika pada hari ke-6 Tuhan mengutus Gibril, berarti Gibril itu serupa dengan Tuhannya Yesus gitu. Ayo mau ngomong apa lagi kamu? Tak buat mainan sampai subuh kamu itu. Saya jaga warung sampai subuh, enak punya teman. Kamu mau mengikuti Taurat dan Injil apa mengikuti Al-Quran yang Allahmu mempunyai Tuhan? Kes 70 ayat 40. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Allahmu yang kau fitnah jadi Tuhan, berserah diri kepada Tuhannya. Paham nggak sampai di sini? Taurat dan Injil itu untuk siapa? Lalu kepada siapa? Ayo silakan. Di mana ayatnya? Aku Jibril serupa dengan Allah. Di mana? Ayo silakan tunjukkan. Kalau kamu mengatakan bahwa Jibril tidak serupa dengan Allah, ketika Jibril mengatakan kepada Muhammad, sesungguhnya aku adalah Allah pencipta langit dan bumi, itu gimana? Gimana itu? Saya tidak tanya kau, ya. Saya tidak tanya kau yang memiliki timur dan barat.
Yang saya tanyakan ketika Allahmu mengatakan fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi innal qadirun. Yang artinya maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Pertanyaan saya, Allahmu berserah diri kepada Tuhan yang mana? Nah, oke, karena kamu udah tanya, saya jawab ya. Yang mempunyai timur dan barat itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Allah sumpah kepada dirinya sendiri. Kan gitu. Mana dalilnya Tata kalau di ayat itu Allah sendiri di situ yang memiliki timur dan barat. Oke, kita kasih ayat yang lain. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Nah, itu kan. Berarti Allah sumpah kepada dirinya sendiri di situ. Oke, lanjut. Kalau kamu mengatakan Jibril menyampaikan wahyunya Allah. Ketika Jibril mengatakan akulah Allah pencipta langit dan bumi, itu Jibril yang mengaku. Ketika Jibril mengatakan aku pencipta langit dan bumi, di situ kata-kata aku pencipta langit dan bumi itu wahyu dari siapa? Yang mana Jibril hanya menyampaikan wahyu tersebut. Oke, wahyu di situ wahyunya siapa? Silakan. Ya, demikian, terima kasih diskusi lintas agama yang dilakukan oleh Ustadz Tatah dan umat terjemahan Stephen Giano, yaitu umat Kristen. Dan lucu mendengarkan diskusi ini. Ternyata benar apa yang dikatakan Yesus, yaitu sungguh bodoh dan tolol umat-umatku ini. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.